sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. dalam episode kali ini kita akan menyajikan sebuah fakta tentang 5 pesepak bola yang memiliki trofi terbanyak. Wah, nomor 3 pasti mencengangkan. Wah, kita tunggu faktanya ya. Langsung saja kita masuk ke nomor 5. Nah, di nomor 5 pasti bukan Messi dan Ronaldo dong. Wah, bukan dong. Kalau Messi dan Ronaldo ditempatkan ke nomor 5, ya itu penistaan terhadap GOAT dong, bro. Coba, Nggak mungkin ya. Nomor 5 siapa nih? Nomor 5, mungkin nggak kalian sangka bahwa pemain dengan trofi terbanyak kelima adalah Sergio Busquets dengan raihan 37 trofi. Di mana masing-masing trofi yang sudah dimiliki oleh Sergio Busquets itu ketika dia bermain di FC Barcelona sebanyak 32 trofi. Di Inter Miami ada 2 trofi dan juga di timnas Spanyol sebanyak 3 trofi. Nah, Sergio Busquets ini tipe pemain yang underrated kalau menurut gue. Gimana menurut Betul, betul banget. Soalnya kan kita tahu Sergio Busquets kan karir profesionalnya itu hanya di level klub itu hanya di Barcelona dan juga Inter Miami, Inter Miami dan betul. juga tidak ada klub lain. Tidak Tapi ada. dia bisa masuk ke 5 besar ya. Iya, Keren ini banget. Dan keren juga banget memang sih. trofinya itu bukan trofi kaleng-kaleng. Iya, Kita trofi. tahu apa yang didapatkan di Barcelona itu kan Liga Champions, Piala Betul. Dunia antar klub ya. Betul, betul. Terus juga kan apalagi di timnas Spanyol ya. Wah, Itu benar. trofinya Busquets di timnas Spanyol itu sedikit lengkap ya. Karena Lengkap. ada Piala Dunia, Euro ya kalau Euro nggak back to salah, back. dan juga UEFA Nation League ya. Oh iya, Champions League enggak dong, enggak pernah karena di sini juga ada 3 sen. Oh iya. Jadi back to back Euro. Kan kalah kemarin lawan Portugal ya. Iya, kan Oh, kalah. Kenapa kalah? Karena nggak penting. Oh, betul. European Nations League itu kita harus mengingat perkataan dari Thomas Muller. Iya, yang gimana tuh? Bahwa European League itu yang serius cuman Portugal katanya. Jadi negara-negara di Eropa itu nggak menganggap bahwa European National League itu nggak penting gitu, Betul. bukan prioritas gitu ya. Iya, apalagi Sergio Busquets itu salah satu pemain yang memprotes adanya turnamen tersebut karena Betul. jadwal mainnya itu terlalu padat. Terlalu padat, betul. Nah, ini gue menurut opini gue pribadi tentang Sergio Busquets ini ya. Jadi ada hal yang menarik di mana POV tentang Sergio Busquets itu bisa jadi berbeda. Maksudnya ketika dulu awal-awal gue nonton bola, tepatnya umuran SMP SMA lah ya. Gue tuh nggak ngerasa peran basket itu penting ketika gue nonton Barcelona. Padahal itu di masa prime-nya kan, Betul. di masa gacor-gacornya Barcelona kan. Karena mungkin gue nggak ngerti bola, gue cuma sekedar nonton tapi nggak ngerti permainan sepak bola. Betul. Tapi sekarang ketika gue menonton ulang kayak cuplikan-cuplikan Iya. pertandingan Dan dulu. juga ketika kita lebih dewasa ya. Iya, lebih Jadi dewasa. kita nonton bola itu kita baca juga taktiknya seperti Taktiknya apa, seperti peran-peran pemain di posisi ini itu seberapa besar. Iya, seberapa besar. Jadi gue ngerti, wah ternyata Sergio Busquets itu dampaknya gede banget di masa kejayaan Barcelona ya. Ibaratnya apa ya, peran penting basket itu nggak bisa dilihat sama kacamata orang awam, Sen. Karena peran pentingnya itu meredam pressure dari lawan. Jadi di posisi tengah, basket itu pertama dia meredam pressure dari lawan, kedua distribusi bola. Gimana mungkin back atau pemain depan ketika bingung, ketika mentok gitu ya, itu pasti ngumpannya ke basket. Dan barulah basket itu mendistribusikan bola ke segala lini. Itu peran penting dari basket. Sampai ini Sen, ini fakta juga ya. Ternyata asis terepik, terkeren, terdahsyat di dunia sepak bola itu datangnya dari Sergio Busquets, Sen. Bisa tebak gak? Yang gimana tuh? Pertandingan antara Barcelona melawan Real Madrid. Itu kan golnya Lionel Messi yang soloran ngelawan Madrid itu kan asis dari Sergio Busquets, Sen. Ibaratnya kan asisnya itu Sergio Busquets nginjek bola. Terus kan direbut sama Messi soloran kan. Ibaratnya ngelewatin Mascherano, ngelewatin semua pemain Madrid dan akhirnya mencetak gol dari soloran itu ya. Kalau menurut gue ya, kalau waktu itu yang nginjek bolanya bukan Busquets, itu Messi nggak bisa nyetak soloran dahsyat itu kan. Itu adalah magical touch dari Sergio Busquets. Tapi point of view gue terhadap basket tuh gini. Jadi pada eranya dan juga di era basket dan di era sekarang kebanyakan tipikal midfield itu apalagi defense midfield ya posisi aslinya basket itu kan orang-orang yang sangat agresif ya. Betul. Maksudnya gini, mainnya sama kalem tapi
basket itu adalah defender midfield yang paling kalem. Betul, paling Paling kalem. kalem, paling tenang kontrol Paling bolanya. tenang. Wah, pokoknya kalau misalkan kalian khususnya Gen Z dan juga Gen Alpha yang tahu sepak bola itu dari klip-klip, terus kalian nemuin klipnya Sergio Busquets, kalian pasti benar-benar kagum dengan orang ini gitu. Kagum betul. Makanya gue juga termasuk ada satu pundit sepak bola yang mengatakan bahwa benar semakin dewasa kita itu semakin mengerti posisi atau peranan dari Sergio Busquets. Makanya ketika dilihat lagi klip-klipnya, wah ternyata memang benar. Penting banget loh ibaratnya dalam satu squad, apalagi perannya kan di midfield ya, untuk meredam pressure dari lawan. Nah, langsung saja kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 juga sepertinya Ronaldo dan juga Messi tidak layak di nomor 4. Kayaknya belum. Kalau nomor 4 itu ya paling masih playmaker lah ya, masih playmaker, back. Kalau untuk GOAT ini terlalu dahsyat kalau ditempatkan ke nomor 4 sih. Dan ternyata siapa nomor 4? Nomor 4 ini ada Marquinhos tuh kan, pasti masih back sama midfield. Iya, dan belum juga ke ini. ketika gue mendengar Marquinhos itu adalah salah satu pemain yang tidak terpikirkan sama sekali Bener. untuk mendapatkan Betul. gelar sebanyak itu, bahkan Betul. di atas Sergio Busquets. Nah, betul. Termasuk ya kalau kita bilang Sergio Busquets underrated, Marquinhos lebih underrated lagi, lebih di bawah lagi. Bahkan bukan underrated menurut gua, kalau Marquinhos itu overrated ya. Benar, betul. Kalau Marquinhos overrated. Nah, di sini ada Marquinhos dengan torehan 38 trofi yang sudah dimilikinya ya. Di mana masing-masing trofi ini dimiliki oleh Marquinhos dari ketika dia bermain di Corinthians sebanyak 1 trofi, dan di PSG ternyata ada cukup banyak juga, yaitu 36 trofi ya. Dan juga di timnas Brazilnya itu sendiri 1 trofi. Nah, berarti ini yang mencengangkan itu di PSG 36 trofi. Berarti kan main di PSG itu udah lawas banget ya. Lama banget, tapi kan kita tahu Marquinhos pribadi ya, tahu nama Marquinhos di PSG itu ketika Messi ada di PSG anjir. Sama, gue juga. Bahkan ya memang gue ngikutin PSG ketika Messi ke PSG aja ya. Soalnya di era keemasan Cavani nggak terlalu mencolok nama Marquinhos. Di eranya Ibrahimovic nggak terlalu, makanya emang bener ini masuknya ke overrated ya. Iya, betul. Kayak wah bener sih Marquinhos. Karena kita tahu PSG itu ketika PSG dibela oleh David Beckham. Nah itu dia, itu dia namanya tersorot itu ya. Mungkin PSG dulu pernah tenar kan ketika ada legenda Ronaldinho ya. Tapi kan ya sekali lagi Itu kan liga debut-debutnya awal Ronaldinho. bukan masa, apalagi Liga Prancis, Ligue 1 ini kan kurang disorot media lah ya. Betul. Makanya waktu itu ketika Neymar pindah ke PSG itu blunder terbesar dari Neymar ya. Kan ada julukan tersendiri dari para fans bola untuk PSG. Apa tuh? Tukang kebun. Wah bener, tukang kebun. Saking Karena liganya juga dijuluki sebagai Liga, Farmer League. bener, Liga Tani. Ya tukang kebunnya PSG dong. PSG bener. Tapi gue pernah ada. Jadi gini, kalau misalkan tukang kebunnya PSG, klub-klub kecil seperti Nantes, itu setara jagung. Bener. Jagung, gandum ya. Jadi kalau ada jadwal match day itu. Iya, jadi kan setiap season dipanen gitu. Panen apa kita minggu ini? Panen Bener. Tapi ada satu hal yang menarik antara PSG ya. Gue ketika Neymar pindah ke PSG itu kan menggegerkan jagat sepak bola ya. Karena dimana waktu itu trio MS ini lagi gacor-gacornya. Ditambah waktu itu kan Neymar itu memecahkan rekor transfer pemain termahal ya kan. Tapi ada satu, gue lupa legendnya siapa yang bilang, atau siapa ya, pokoknya legend sepak bola yang namanya besar lah, gue lupa. Tapi ucapannya tuh begini, jika Neymar pindah ke PSG dari Barcelona supaya terhindar dari bayang-bayang Lionel Messi, jelas tidak akan bisa. Jika ada seorang pemain sepak bola yang ingin keluar dari bayang-bayang Messi, solusinya bukan pindah klub, tapi pindah cabang olahraga. Ini bener-bener epic banget sih. Ini gue suka banget sama statement kayak gini ya, karena bener-bener relate gitu. Betul. Bener-bener. Kita kembali ke Marquinhos ya. Marquinhos. Jadi Marquinhos itu dari 38 trofi dan itu 90% didapatkan di PSG. Di PSG 90%, betul. Karena Corinthians cuma 1. Jadi kuncinya untuk para pemain muda yang sekarang sedang berkarir di Eropa, jika pengen banyak trofi, masuklah ke PSG. Nah bener, ini bener harusnya. Nah ini bener, gue jadi inget sama
Mbappe ya. Harusnya kalau Mbappe ingin ngejar salah satu rekor Lionel Messi kan ibaratnya tropinya banyak banget ya. Kalau untuk pemain muda yang ingin mencapai trofi yang banyak ya, farmingnya ya di PSG harusnya. Farming trofi lah gitu ya. Tapi kan menurut gua mending juga Mbappe pinter juga. Dia kan Iya. tetap ke salah satu tim tukang kebun juga Oh kan. benar. Cuma kebunnya grade A. Dia Bener. masuk ke Real Madrid gitu. Bener. Kalau misalkan Ligue 1 ya, itu Iya. kan grade B kebunnya. Iya. Dia cuma naik ke perkebunan yang lain yang Iya. grade-nya lebih tinggi gitu, dan tukang kebunnya sudah maju seperti. Bener. Jadi ibaratnya Liga 1 itu Indonesia, petani Iya. Indonesia. Kalau La Liga itu petaninya petani Jepang. Betul. Gitu. Udah pakai traktor ya. Iya, Udah udah pakai pakai traktor. Di sini pasti pakai arit. Tapi apesnya lagi Sen, ketika kalau tujuannya untuk meraih trofi yang banyak ya, ketika Mbappe pindah ke Real Madrid kemarin aja di Copa del Rey kalah sama divisi 2 anjir. Real Madrid bener-bener apes banget ya Bahkan Mbappe ini ya. ketika lawan Albacete itu, Albacete sudah timnya sudah niat tidak menang, makanya pakai lapis kedua. Nah, Malah menang. Divisi 2 lapis kedua udah nothing tulus malah menang anjir, gokil banget ya. Tapi ada satu core memories tentang Marquinhos untuk gue pribadi, yaitu Marquinhos adalah satu-satunya pemain yang berani nyuruh Lionel Messi jadi pagar tendangan bebas anjing. Bukan pagar, apalagi fondasinya pagar. Betul, ditancemin ke tanah. Masa seorang Lionel Messi mega bintang disuruh ngegol ya anjing, disuruh rebahan. Wah, itu bener-bener sih. Tapi ya namanya menurut Messi itu humble ya. Sakit hati. Sakit hati kenapa? Kan kalah di Copa America. Berarti personal ya. Personal. Itu Personal. Sakit hati dikalahin Messi di Maracana lagi. Iya bener lah, personal banget. Jadi manfaatin situasi dia sebagai kapten di PSG itu ya, makanya bisa nyuruh-nyuruh Messi anjir. Jadi kan tadi di posisi 5 ada Sergio Busquets dengan torehan 37 trofi, dan ini Marquinhos 38. Iya. Beda 1 ya. Beda 1 Tapi doang. gua nggak ikhlas. Bener sih, kayak kurang banget ya. Tapi ya lagi-lagi trofi itu, jadi kalau untuk trofi itu mungkin ada 2 faktor. Pertama karena klubnya yang hebat, kedua karena pemainnya yang hebat. Kasusnya Marquinhos itu karena klubnya yang hebat, bukan Marquinhosnya gitu. Iya. Walaupun gue kan pernah ngikutin PSG selama Messi ada di PSG, semua matchnya gue tonton, dan memang sedikitnya ya Marquinhos itu bukan pemain yang wah, tapi emang standar Eropa aja. Standar Eropa aja gitu. Bener, ibarat Marquinhos di PSG itu ya kan trofinya banyak ya. Ibarat orang ikut kerja kelompok tapi nyumbang nama doang. Lebih kurang begitu ya. Nah, kita langsung lanjut ke posisi yang ketiga. Masih di fakta ini Sen, masih di fakta pemain sepak bola dengan trofi terbanyak. Kita masuk ke nomor 3 nih. Nah, pasti ada Ronaldo atau Messi. Nah, ini sepertinya udah mulai ada kemungkinan ya, karena antara Ronaldo atau Messi. Karena masa Messi sama Ronaldo nggak masuk top 3 kan janggal banget ya kan. Ya kan. Nah, langsung saja kita masuk ke nomor 3. Nomor 3 ada pemain, waduh, dari namanya ini cukup rare ya. Hossam Asor. Waduh, Hossam Asor. Lu tahu nggak pemain? Ronaldo lagi? Bukan Ronaldo lagi. Ternyata tebakan kita Mes. Oh, jangan-jangan. Mungkin masih ada 2 ya. Masih ada top 2. Kita tunggu, kita bahas posisi 3 dulu. Posisi 3 dulu. Tapi Hossam Asor ini lu nama yang kurang familiar kalau buat gue pribadi sih. Iya, bahkan ketika namanya siapa? Hossam Asor. Itu gue ingat tetangga gue. Oh iya, Hossam Asor itu kalau tetangga kita ini tukang ajin. Bu ajin ya. Hossam Asor, tapi big respect ya, karena ini bukan kebetulan, ini sebuah achievement ya, sebuah milestone yang sangat membanggakan nih. Dimana pemain yang bernama Hossam Asor itu menorehkan 39 trofi. Dimana semuanya itu Sen ada dia dapatkan ketika dia membela Al Ahly. Sebanyak 39 trofi cuman di Al Ahly. Oh, gua tahu. Ini gua pernah baca. Jadi pemain ini itu main di Liga Mesir. Wah, betul. Dari namanya aja ada Al ya. Al Ahly itu salah satu klub di Liga Mesir. Liga Mesir. Jadi ini gue pernah baca tuh artikelnya. Jadi dia itu adalah pemain one man, one club, dan semua gelarnya itu dapetin di satu klub tersebut. Wah, mantep banget ya, sampai 39 trofi. Berarti wah, nggak heran juga sih. Al Ahly itu kan dia dominan ya. Ini kan
lebih one man one club daripada Paulo Maldini. Wow, benar. Orang ini Benar ya. ini benar Ya, benar benar. soalnya bisa menyumbangkan trofi Oh. paling banyak untuk klubnya. Dia nggak pernah transit ke klub lain, Iya, cuman betul. hidupnya itu untuk Al Ahly. Mungkin dia dari SD ketika ditanya sama gurunya ya, anak-anak apa cita-cita kalian? Hosam Asor ini menjawab ingin menjadi pemain Al Ahly. Iya, Ini betul. saking keren banget ya. Tapi ya nggak heran ya, namanya juga ini apa Liga Mesir ya. Kayaknya kalau misalkan ditanya juga lebih berharga orang tuamu atau Al Ahly? Al Ahly Al kayaknya. Ahly, Al Jawabnya Ahly pasti. nomor 1 ini kalau belah dadaku ada Iya. logo Al Ahly anjir. Tapi kita langsung lanjut saja Nah, karena ini kan di posisi 3, tinggal posisi 2 2 dan juga 1. 1. Gua Iya. tebak dulu, di posisi kedua kalau nggak Messi itu Ronaldo. Ya 50-50 ya harusnya ya. Coba siapa? Di posisi kedua siapa nih? Kita masuk ke fakta tentang pemain sepak bola dengan trofi terbanyak urutan kedua. Ternyata kedua itu wah tebakan kita berarti Ronaldo sama Messi kan 50-50 nih. Iya. Ternyata gagal, Sen. Bukan Ronaldo lagi. Bukan Ronaldo. Bukan Messi. Bukan Messi. Terus siapa di posisi Wah, kedua? Di posisi kedua ini ada Dani Alves. Oh, Dani Alves. Dani Alves Oke. dengan catatan 43 trofi sepanjang karir sepak bolanya, Sen. Dimana ini cukup keren banget nih, ini CV-nya Dani Alves itu kalau ngelamar kerja udah pasti diterima, Sen. Iya, cuma tidak diterima karena SKK-nya Dia penjara. Kan kayaknya ada catatan kriminal Iya, ini. kriminal. Aduh, ibaratnya kamu pernah ini, wah pengalaman kamu bagus tapi cuma cacat di SKCK. Iya. Coba dari 43 trofi dia dapetin di mana aja nih? Nah, 43 trofinya Dani Alves ini dia dapatkan ketika membela klub Bahia dengan 1 trofi. Oh, ini klub debutnya Alves. Wah, debutnya ini mungkin masih di Brazilnya ya, betul ya. Nah, terus ada juga di Sevilla dengan 5 trofi. Wah, ini lumayan juga ya ketika di Sevilla ya. Sebelum ke Barca dia di Sevilla. Gue juga sempat nonton Dani Alves waktu di Sevilla sih. Emang gacor sih Dani Alves. Dan yang paling banyak itu di Barcelona sebanyak 23 trofi karena memang Dani Alves itu masuknya ketika prime Barcelona ya. Dan karirnya juga kan paling panjang di Barcelona. Di Barcelona paling panjang. Nah, ada juga pernah transit ke Juventus dan langsung menyumbangkan 2 trofi, Sen. Nah, ditambah lagi pernah ikut panen di Paris Saint-Germain. Oh, pernah jadi salah satu tukang kebun juga. Tukang kebun juga dan berhasil memanen 6 trofi. Nah, ada juga ketika setelah di masa-masa ya sudah masa senja ya balik lagi ke Brazil, main di Sao Paulo dan berhasil menyumbangkan 1 trofi. Berarti kakinya Dani Alves ini wangi banget ya. Betul. Dimanapun dia singgah dia nyumbang 1 trofi. Jadi kalau misalkan PSG itu adalah klub yang bisa menghasilkan gelar, kalau Dani Alves itu pemain, dimanapun dia datang pasti gelar akan ikut. Nah betul, jadi dia berkontribusi ya, nggak kayak Marquinhos yang nyumbang nama doang ya, tapi Dani Alves kontribusinya besar juga. Karena dan ada di timnas Brazil ini cukup banyak untuk ukuran tim nasional ya, karena ketika Dani Alves membela timnas Brazil dia berhasil menyumbangkan 5 trofi. Wah, ini catatan yang benar-benar CV-nya banyak banget karena, ya. Di usia tuanya saja Dani Alves itu masuk ke skuad Olimpiadenya Brazil. Betul, kan? Tapi emang diakui sih secara skill sampai ketika Dani Alves meninggalkan FC Barcelona. FC Barcelona itu susah banget untuk menemukan penggantinya Dani Alves. Bahkan sampai sekarang. Sudah dicoba oleh Sergio Des, Semedo, betul. Sergio Roberto nggak cocok diganti ke tengah, itu gagal terus. Karena memang punya gaya permainan yang khas ya, yang nggak bisa ditiru sama sistem sih kalau Dani Alves. Kalau menurut gue ya, pemain yang tipikalnya hampir sama kayak Dani Alves itu ada Luis Nani. Kalau menurut gue ya, Luis Naninya di Manchester itu benar-benar dimana spesialnya itu ketika nyerang tuh agresif banget ya. Tipe pemain yang nyerang itu nggak tengok kanan tengok kiri, nalurinya itu lari passing, passing. Alves itu kan fullback kanan. Iya. Jadi selain sprint, memang sprintnya tidak secepat pemain lain, tapi skillful. Nah, skillful. Bisa dribble itu skillful banget Dani Alves ya. Meskipun jadi dengan skill yang seperti itu wajar ya Dani Alves mendapatkan trofi sebanyak itu. Wajar banget karena memang ini pemain andalannya, ini key player ya. Ada satu fakta unik tentang Dani Alves. Jadi waktu itu Dani Alves, nah, aku tuh suka sama Dani Alves karena cara tektokan sama Messi. Betul.
Nah, ada salah satu wawancara di mana Dani Alves itu apa ya melanggar rules atau perintah dari sang pelatih. Waktu itu Pep Guardiola ya. Waktu itu kan Pep Guardiola itu instruksinya itu serang rata, tapi Dani Alves itu mematahkannya dengan dia sering umpan ke Messi. Iya, Ketika ditanya, kenapa kamu suka mengumpan ke Messi meskipun dalam kondisi sulit? Karena kata Dani Alves, Lionel Messi adalah pemain yang harus menyentuh bola. Jangan sampai kelamaan gak nyentuh bola. Karena kalau Messi kelamaan gak nyentuh bola, nanti permainannya kurang hidup, kata Dani Alves. Makanya Dani Alves itu mengabaikan instruksi pelatih, yang penting menghidupkan permainan Lionel Messi. betul. Dan kalau kita misalkan lihat sampai sekarang klip-klipnya duet antara Messi dan juga Dani Iya, Alves, mereka berdua itu seperti kutub utara dan juga kutub betul. selatannya magnet. Betul, betul, Jadi betul. tektokan bola tuh mantep Betul. banget anjir. Apalagi banyak kan umpan-umpan pakai tumit ya. Iya. Yang tumit pokoknya wah umpannya Dan keren banget. fakta uniknya tuh Dani Alves adalah orang yang cocok ikut bermain tiki taka padahal bukan La Masia. Nah, betul, betul, Itu cocok. betul. Gue juga heran, tidak ada Sangat-sangat DNA cocok. La Masia tapi cocok ikut di sistem tersebut. Betul, betul. Ini wah bener ya. Ibaratnya apa ya? Bisa mengimbangi Barcelona. Bahkan kalau menurut gue pribadi, era jayanya Barcelona itu salah satunya karena Dani Alves. Betul, betul banget. Betul, karena keren. Karena meskipun Dani Alves itu secara fisik dia kurang tinggi, tetapi untuk body chart dia kuat juga, Sen. Ada beberapa cuplikan Dani Alves versus Ronaldo, Dani Alves versus Sergio Ya kan Ramos. Ronaldo dikolongin sama Dani Iya, itu Alves. dikantongin sama Dani Iya. Alves, digolong sama Dani Alves. Berarti kesimpulannya wajar banget ya kalau Dani Alves itu bisa mencatatkan pemain dengan trofi terbanyak Iya, ya. Karena tapi memang sekali paling lagi, talent. walaupun prestasinya banyak, SKCK-nya merah. Bener merah karena dia Itu kalau pernah ngelamar ke Alfamart, Dani Alves langsung ditolak. langsung ditolak karena waduh ini udah pernah ini ya udah pernah jadi penghuni polsek nih kayaknya. Nah, waktu HRD buka, wah kriminal, Kriminal langsung ditolak. lagi. Bener ya. Nah ini mulai menegangkan nih karena kita akan masuk ke pemuncaknya nih. Ini pasti Messi atau Ronaldo. Kalau tidak bareng gitu. Bareng, betul, 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 betul bareng ya. Gue yakin ini pasti antara Ronaldo atau Messi. Karena nggak mungkin dong God sepak bola kan God sepak bola itu ada dua ya untuk Iya. era modern ya. Kalau nggak Messi ya Lionel Messi. Nah kita langsung saja masuk ke pemain sepak bola dengan trofi terbanyak sepanjang sejarah dunia sepak bola. Pasti Ronaldo. Langsung saja kita baca dan ternyata Zen. Ini kabar buruk buat ini ya. Yang pertama adalah Lionel Messi dengan torehan trofi sebanyak 46 trofi. Waduh, gimana nih? Ronaldonya nggak ada. Nggak ada Ronaldonya nih. Waduh. Oke lah kita bahas Messi dulu. Bahas Messi dulu, tapi Messi dengan torehan berapa nih? Lionel Messi telah berhasil mencatatkan sejarah dengan memiliki 48 trofi. Jadi sorry to say buat fansnya Bang Dodo ya. Ini bukan apa-apa tapi sejarah itu nggak bisa dibeli ya. Nggak kayak sebelum kita membahas semua trofi 48 Messi, terus Ronaldonya di peringkat berapa untuk urutan trofi? Kalau nggak masuk top 5 berarti dia ke berapa ya? Kira-kira ke berapa ya, Sen? Apakah dia ke 5,5, Sen? Waduh. Oh, kalau ke 6 juga terlalu berat ya. Apa ke 7 ya? Iya. Harusnya masuk 5 besar, kalau nggak 3 besar. Harusnya untuk sekelas Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya. Tapi sekali lagi, Sen, kalau trofi itu nggak kayak follower Instagram, nggak bisa dibeli, Sen. Jadi ya dalam hal ini statistik ini Ronaldo nggak bisa soalnya. Gua kira trofi itu sama kayak gol. Nggak bisa. Bisa protes-protes ke wasit. Bisa, nggak. Soalnya kan nggak ada titik. Trofi nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak ada titik putihnya. Masa ibaratnya beda 1 poin protes ini harusnya Manchester United yang kan nggak bisa. Jadi sorry itu kita langsung masuk ke Lionel Messi dengan 48 trofinya. Di mana trofi Lionel Messi ini dia dapatkan ketika pertama membela FC Barcelona sebanyak 35 trofi. Benar-benar kedua ya? Dan kedua ada juga nih di Paris Saint-Germain meskipun cuma transit sebentar tapi Lionel Messi berhasil menyumbangkan 3 trofi di PSG. Di 2 musim ini. 2 musim dan ini ada Inter Miami 2 trofi. Nah, berarti Inter Miami 2 trofi harusnya 3 dong, Sen. Berarti ini data kita belum update juga ya. Kan 3 yang terakhir itu kan. Itu bukan FIFA resmi. Oh, berarti jadi ini yang di
turnamen yang memang resmi FIFA. Oh, pantesan. Mungkin Bang Dodo itu banyak tapi dia nggak resmi kali ya. Mungkin banyak bisa jadi. tarkam-tarkaman nggak kehitung lah. Sorry itu kita nggak ngitung statistik tarkam ya Sen ya. Iya. Kita yang bener-bener under FIFA banget ya. Nah, dan juga yang paling gokil dari Lionel Messi adalah timnas Argentina. Setelah penantian panjang dihujat gagal berkali-kali di final, sebelum masa pensiunnya Lionel Messi berhasil menorehkan 6 trofi untuk negaranya tercinta. Iya. Dan 3-nya itu didapatkan 3 tahun terakhir ya, 3 2 tahun Copa terakhir, Amerika, betul. dan juga satu Piala Dunia. dan juga finalisima. Finalisima. Ini benar-benar menyamai Spanyol saya back to back Eropa dan satu Pildun kan. Lionel Messi juga bisa ya kan. Iya. Wah, mantep banget sih. Ya, tidak heran kalau misalkan Messi jadi nomor 1 ya. Iya. Dan kita tahu Messi sekarang kan perpanjang kontrak di Inter Miami dengan kontrak 3 tahun Iya, lagi. 3 tahun lagi. Dari kelimanya, pemain yang masih aktif itu Marquinhos dan juga Lionel Messi yang masih aktif bermain ya. Kita nggak tahu yang Mesir, gua kurang update ya. Iya, kurang update ya. Dengan perpanjangan kontrak tersebut dipastikan akan nambah ya. Akan nambah sih, apalagi di timnasnya Sen. Betul. Tahun ini Piala Dunia. Sedangkan Argentina itu masih punya chance besar ya. Iya, bahkan sebelum Piala Dunia ada finalisima. Ada finalisima. Jadi kalau misalkan Messi menang keduanya itu genap 50. Wah bener, finalisima jadi 49. Iya. Tambah lagi, waduh ini kayak apa ya, sebuah story yang ditulis bener-bener epic banget ya. Iya. Ke-50-nya itu Piala Dunia. Iya. Jadi ini adalah sebuah fakta, tapi fans Ronaldo tidak suka. Tidak suka, bener. Ini adalah statistik yang Ronaldo nggak mampu ya, ibaratnya. Nah, tapi Lionel Messi ini kalau menurut gue kebalikannya dari Marquinhos. Kalau Marquinhos itu mungkin karena klubnya yang bagus ya. Tapi kalau Lionel Messi di FC Barcelona 35 trofi, tapi ada fakta yang menarik juga, Sen. Tapi fans Ronaldo suka nggak? Ya jangan jelas nggak bakal suka dong. Ya nggak apa-apa lah, kita bacain aja. Iya dong, kan nggak mungkin suka faktos yang satu ini dong. Kan mereka nggak suka fakta. Itu dia menghibur dengan fakta-faktanya sendiri ya kan. Menghibur dengan trail Instagram sendiri. Itu dia, karena di Instagram bisa nyewa buzzer dan nggak kayak di trofi ini nggak bisa dibeli ya kan. Nah, Lionel Messi ini sebelum Lionel Messi bergabung dengan FC Barcelona itu mengalami musim-musim yang struggle ya. Ibaratnya jangankan di kancah Eropa, Liga Champions gitu ya. Bahkan di La Liga saja waktu itu kan didominasi oleh Real Madrid. Nah, tapi setelah kedatangan Lionel Messi, akhirnya Barcelona itu memulai era kejayaannya justru di eranya Lionel Messi. Bahkan kita pasti sering dengar ya, ada cerita El Clasico ketika Messi baru awal-awal debut, yang waktu itu pemain Real Madrid itu ini kayak apa tuh waktu itu Los Galacticos ya. Itu kan nanya kan, ibaratnya iseng-iseng kan, waktu itu bayangin aja ada siapa? Ada Ronaldo ya kan, ada Kakak Benzema, ada Luis Figo juga ya kan, bertabur bintang lah. Kan nanya ibaratnya kita ngelawan Barcelona ini siapa pemain yang kalian waspadai? Rata-rata menjawabnya itu ya Xavi, Iniesta atau Eto'o ya kan waktu itu ya kan, Ronaldinho. Tetapi Ronaldo itu menjawab, saya cuman mengkhawatirkan satu nama, yaitu Lionel Messi yang waktu itu masih bocah ya. Ronaldo yang asli kan? Ronaldo yang the real Ronaldo, bener. The real Ronaldo, bener-bener. Wah ini the good yang sesungguhnya ya kan, ngomong kayak gitu. Ternyata emang bener. Sebelum Messi masuk, itu ternyata permainan itu didominasi oleh Real Madrid. Tapi ketika Lionel Messi masuk, langsung berubah tempo permainan dan akhirnya dikuasai oleh FC Barcelona. Dan fakta juga nih Sen, hat-trick pertama Lionel Messi itu dicetak ketika melawan Real Madrid Sen. Hat-trick pertama. Hat-trick pertama itu bukan kaleng-kaleng, bukan ngelawan klub antah barantah, itu ngelawannya El Clasico loh. Ini bener-bener kalau ibarat kata Real Madrid, petani grade A. Bener, itu bener-bener kalau secara petani dia yang punya ladang ya. Bener-bener the real raja terakhir sepak bola. Ini ibaratnya menjadi validasi bahwa betapa yang kuat itu bukan Messi di Barcelona, tapi Barcelona karena ada Messinya. Ini benar-benar Bahkan gua pernah baca itu torehan trofinya Messi ketika dia ada di Barcelona itu trofi terbanyak dibanding
klub-klub teratas Eropa. Wah, betul, Lebih banyak betul, dari perolehan Real Madrid selama betul. Messi berkarir di Iya, Barcelona, iya, lebih betul, banyak dari Chelsea, betul, Munchen dan semuanya. betul, Itu paling betul, banyak Lionel Messi. Jadi Messi itu dibanding pas ada fakta itu ya, dibandinginnya tuh bukan sama pemain lain, betul, sama klub, sama, bahkan sama klubnya sendiri, betul. Real Madrid. Betul, betul, ini benar-benar keren banget ya. Statistiknya itu bukan ngelawan orang, Den. Betul. Ngelawan ini ada juga selain trofi ngelawannya klub lain, jumlah gol juga. Itu Iya. dibandinginnya sama klub sama negara loh. Ketika Jangan torehan ngomongin gol lah. 91. Ada yang kemis nanti di Oh bintang iya, ini. bener. Nanti aduh ini harus banyak-banyak Gue tuh masih gocok. heran ya. 5 pemain dengan trofi terbanyak tidak ada nama Ronaldo. Waduh, tapi gue juga sempat heran tapi cuma beberapa detik Sen, karena gue sadar bahkan di Liga Petani Padang Pasir saja 3 tahun nol trofi coba. 3 tahun itu harusnya kan pemain biasa itu 6 dapat lah trofi. Ini 0 trofi. Nah, ini culasnya lagi ya. Harusnya Ronaldo itu bisa farming trofi. Kenapa? Karena setelah di Sporting Lisbon, Ronaldo itu memilih klub yang sedang lagi gacor-gacornya, Sen. Yang pertama ada Manchester United. Itu lagi era prime-nya Manchester United. Bentar, mending kita cari trofinya Ronaldo dan dia tuh di urutan berapa sih? Bisa nggak kita cari? Coba apakah kita mau cari kira-kira di mana ya? Dan ternyata setelah kita telusuri lebih dalam lagi tentang Bahkan Ronaldo ya. kita tadi beli kuota internet dulu. Bener. Riset ini. Riset ini itu gue penasaran. Ini bukan cuma penasaran, respect lah ya, respect ke Bang Dodo ya, karena apalagi respect juga untuk fansnya yang sudah nonton sampai detik ini. Betul, karena pasti penasaran dong. Iya, kita cari. Setelah kita cari lebih dalam lagi, ada satu ini lagi nih, data lagi nih. Dan jika kalian nyari nama Cristiano Ronaldo, dia berada di posisi ke-10 dengan 34 trofi dan selalu di bawah Messi. Anjir, ternyata waduh. Gue kan tadi ngiranya posisi 5,5 lah ya. Ini 10 Sen. Gimana sih? Dari 34 trofi itu dapatnya di mana aja sih? Yang pertama dia dapatkan ketika membela Manchester United dengan 10 trofi. Wah, ini wajar ya. Banyak juga ya, tapi banyak juga. Ronaldo kan di MU itu tidak terlalu panjang, tidak tapi terlalu. 10 trofi itu masuknya banyak ya. Banyak bagus ya. Lah, bagus. Ya ibaratnya yang kerja kan Wayne Rooney Sen. Ini ibaratnya ya numpang nama doang lah gitu ya kan. Nah, terus ada Real Madrid 16 trofi. Padahal karir terlamanya di Real Madrid ya. Tapi cuma 16 trofi. Ya itu mungkin Messi kasihan aja ya. Ini kan efek dibantai Barca terus kan. Wah, betul sih. Bener-bener Real Madrid ini ya. Terus ada Juventus. Nah, ini dia polanya selalu sama kan. Setelah di Sporting Lisbon, itu ke MU lagi jaya-jayanya. Pindah ke Real Madrid, Los Galacticosnya lagi jaya-jayanya juga. Dan setelah mungkin agak frustasi ya persaingan Messi sama Ronaldo ya, kalah, nyoba peruntungan ke liga lain. Tapi sehabis apa lagi nih? Di timnasnya dia dapat nggak? Wah, coba dulu ya. Ketika di Juventus dia berhasil 5 trofi. Tapi ini fakta menarik tentang Juventus dan Ronaldo nih, Sen. Jadi Juventus itu lagi ada di winning condition, lagi win streak. Iya, dia di liganya, mendominasi Serie A-nya. Bahkan itu udah win streak, bukan win streak match kan, win streak juara. Win streak juara. Ibaratnya masih pramusim tapi ya kandidat juaranya pasti Juventus lagi. Dan setelah kedatangan Ronaldo ternyata Juventus itu mengalami putus win streaknya Sen. Karena ada Bang Dodo. Nah, kalau nanya di timnas Portugal ada Sen. Ya mending lah ya, nggak ini banget ya. Ronaldo memiliki 3 trofi bersama timnas Portugal. Masih bagus untuk Ronaldo masih bisa mendapatkan trofi di timnas. Ini kan sudah timnas, Juventus, Real Madrid dan juga MU. Di Al Nassr-nya dapat enggak ya? Waduh, di Al Nassr-nya ini apa karena faktor Ronaldo itu kurang sodako ya? Seret banget Sen. Di Al Nassr sudah 3 tahun masih 0 trofi anjir. Oh, jadi dia itu sudah 3 tahun puasa melebihi bulan Ramadan. Betul anjir. Waduh, ini bener ya. Ini belum waktunya puasa udah puasa sih. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu kayaknya. Kayaknya di sana nggak ada toa deh. Bisa jadi. Jadi nggak ada azan buat buka. Atau nggak ada yang ngasih tahu jam buka kali ya. Jadi selama 3 tahun ini dilema banget ya. Dilemanya Al Nassr itu kan klub yang auto juara lah.
ibaratnya kandidat terbesar untuk menjuarai Liga Mesirnya, Liga Arabnya itu ya. Dan ternyata ekspektasinya kan setelah mendatangkan mega bintang Cristiano Ronaldo itu pasti lebih gacor ya kan. Ya mungkin target Al Nassr ketika merekrut Ronaldo itu langsung ke Piala Dunia antar klub Sen. Tapi nyatanya tidak sesuai ekspektasi. Nah, akhirnya setelah kedatangan Ronaldo ini, performa Al Nassr secara keseluruhan sebagai klub sepak bola itu menurun, bahkan puasa gelar selama 3 Jadi tahun. ikut puasa ya Al Ikut Nassr. puasa Gua sampai-sampai kira banyak video yang beredar Ronaldo itu minta-minta gol itu, gua kira Al Nassr pernah juara, tapi kan kita iya, tahu di tahun kemarinnya iya, Ronaldo itu dia foto bawa bawa piala yang iya. pialanya itu seperti World Cup itu. Iya, seperti kembang kol itu ya. Iya. Itu wah itu tidak. Nah, ini kan sekali lagi data kita ambil yang under FIFA, yang resmi dari Iya. FIFA. Oh, Kalau itu berarti piala bukan, itu bukan resmi FIFA. bukan resmi FIFA. Itu cuman piala, ada yang menyebutnya piala antar keluarga karena cuma diikuti sama 4 klub, Sen. Lu bayangin 4 klub kayak main ini, main PS2 di cup anjir, Bukan, ini 2 kayak orang. domba cup ya. Bener kayak domba cup, bener kayak domba cup, kayak Tarkam Tapi hadiahnya kok domba. kenapa tahun kemarin Ronaldo menang di Globe Soccer itu sebagai pemain di Middle East. Nah, itu dia. Itu yang dibangga-banggakan. Jadi statistiknya kan yang juara Al Ahly ya. Ibaratnya secara statistik itu Benzema harusnya kan. Iya. Kenapa yang menang pemain dari Al Nassr, sedangkan Al Nassrnya sendiri puasa gelar selama 3 tahun. Ini janggal nggak sih, Sen? Wah, ini janggal Ini banget. janggal banget ya. Ini juga sama kayak tadi, kayak trofi keluarga itu. Ini juga kan klub soccer itu yang bikinnya Jorge Mendes kan. Jorge Mendes kan agennya Ronaldo, ya kan. Apalagi ini di Mesir juga, penilaiannya juga hasil voting, Sen. Sekali lagi ya, ini mah izin buat fansnya Bang Dodo, segala sesuatu yang bisa dibeli itu chance-nya besar untuk Ronaldo. Sama seperti jumlah follower di Instagram, jumlah subscriber di YouTube, karena sekarang itu dia punya sampingan. Selain sebagai pesepak bola, sekarang lagi fokus jadi YouTuber, Sen. Jadi satu profesi kita. Satu profesi, dan karena ini by vote, jadi dia mungkin bisa dibeli lah kalau vote ya. Jadi ya meskipun agak janggal, tapi jujur untuk kita sebagai fans sepak bola, kalau kalian sebagai fans Ronaldo harusnya malu sih ya. Ibaratnya dulu itu kan berlomba-lomba menjadi pemain terbaik dunia ya. Ada kayak Ballon d'Or, ada FIFA Best ya kan. Sekarang Ronaldo dinobatkan sebagai pemain terbaik di Asia. Itu kan downgrade ya, yang tadinya itu satu dunia sekarang jadi benua gitu ya. Mereka sih menurut gua nggak harus malu. Kan standar orang beda-beda. Oh betul, standar orang benar beda-beda. beda-beda standar orang ya. Makanya ya lumayan lah ya untuk karir, apalagi di timnas Portugal itu dapat 3 trofi, di mana 1 Eropa ya, Euro ya, sama 2-nya lagi Europa Nation League ya. Ya emang bener juga, valid lah omongan Thomas Muller ya, bahwa yang serius berpartisipasi di Nation League itu cuman Portugal anjir. Ya, jadi Portugal itu kan belum memiliki Piala Dunia ya, belum pernah memenangkan Piala Dunia. Mungkin 2026 itu akan jadi tahunnya Portugal kalau misalkan Ronaldo tidak masuk line up. Betul. Ini izin ya untuk fans Portugal. Ini bukan ngeledek ya, ini saran. Sarannya ya. Ini saran karena kita pengen ngelihat Piala Dunia itu supaya seru ya. Karena ketika Ronaldo nggak main ternyata gacor. Pertandingan terakhir kan 9-0, Sen. Lawan siapa tuh, Albania atau apa, gue lupa juga kan. Itu tanpa, sebelumnya kan imbang. Dia malah ikut pemain. Ibaratnya aduh, itu mungkin Ronaldo ketika 9-0 Messi. Itu AI itu 67 anjir. Itu bener-bener ya. Tapi ini lagi-lagi kalau kita ngomongin Ronaldo pasti kita juga ngomongin Messi ya. Ketika Ronaldo ke Al Nassr itu dari awal sudah menjilat ludahnya sendiri sih, Sen. Ingat gak momen ketika Xavi itu main untuk Liga Qatar? Iya. Ronaldo itu waktu itu masih di Juventus dan dia mengeluarkan statement yang dahsyat banget ya. Dimana kala itu Ronaldo berkata bahwa dirinya akan mengakhiri karirnya secara terhormat.
yang artinya dia akan pensiun di klub besar Eropa. Dia tidak akan main di Liga Amerika, dia tidak akan main di Liga Mesir, dia tidak akan main di Liga Qatar. Dan ternyata tidak lama setelah itu, here we go, Ronaldo ke Al Nassr. Itu Aduh. mungkin bukan menjilat ludah sendiri, Tapi kayaknya dia amnesia mungkin. bisa jadi Atau itu bukan Ronaldo yang asli, itu Nah, cloning. bisa jadi ya, bisa jadi ya. Nah, kalau teori konspirasi global kan kalau orang yang Iya. tiba-tiba berubah itu cloning. Itu cloning, bisa Mungkin jadi. cloning. Ini kejadiannya kayak Avril Lavigne nih. Tapi ya itu seru juga ya. Mungkin lucu Ronaldo juga ya. yang asli sudah mati ketika membela Real Ini jangan-jangan nih. Iya. Ini sebelum era AI, Ronaldo sudah AI Iya. anjir, bener loh. Kan, Tapi Ronaldo itu kan orangnya ya kalau misalkan kita ngomongin masalah omongannya yang tidak apa Iya. ya, dia tuh seperti orang yang tidak punya prinsip ya. benar, tidak punya prinsip, dia selalu menjilat perkataannya sendiri sih Iya, dan juga ibaratnya. kadang tuh omongannya landasannya nggak tahu dari mana. Betul, nggak tahu Salah dari satunya mana. adalah begini, salah satu omongan dari pemain bola yang tidak pernah bermain di final Piala Dunia. Oh betul. Piala Dunia tidak penting. Nah, itu dia padahal Itu adalah omongan dari orang yang bahkan tidak pernah main di final Piala Dunia. Jangankan menang Piala Dunia, Iya. mainnya juga belum. benar. Ngomong kayak gitu. Apalagi di edisi sebelumnya dia berkata bahwa memenangkan Piala Dunia bersama Portugal adalah impian terbesarnya. Dan ketika kalah dari Maroko, dia langsung nangis sesenggukan. Dan juga dia itu kan berstatement kalau misalkan 2026 dia dapat Piala Dunia itu akan jadi mas kawin kan. Iya. Akan jadi mas kawin. Iya. Seakan-akan dia itu menangin trofi itu sendiri. Nah, itu dia. Gimana perasaannya Bernardo Silva? Wah, itu Gimana dia. perasaannya Bruno Fernandes? Itulah kenapa mungkin waktu itu Bernardo Silva nyuekin Ronaldo di locker room anjir. Apalagi kan dari 3 trofi bersama Portugal yang waktu Eropa itu kan posisinya Ronaldo itu diganti kan, dibangun cadangan kan. Kita kembali ke topik trofi. Jadi Betul. gara-gara kedatangan Ronaldo, Al Nassr sudah 3 tahun puasa trofi. Dan kabarnya ini nggak tahu fakta atau mitos, tapi kabar yang beredar di internet, pemilik Al Nassr sudah gerah ya dengan masalah tersebut. Jadi seakan-akan pemilik Al Nassr tuh ingin Ronaldo hengkang. Kita tidak usah bahas itu. Kita kasih rekomendasi klub mana jika Ronaldo hengkang dari Al Nassr. Oh, ini menarik ya karena tadi siang gue lihat postingan Instagram, saya ibaratnya Pramono Anung tahu ya, Gubernur DKI Jakarta itu mengeluarkan statement bahwa jika kontrak Ronaldo dengan Al Nassr akan berakhir, Persija siap menampung Bang Dodo. Jadi di video kemarin The Jackmania senang dengan rumor Ivar Jenner. Jika memang benar-benar terjadi, Pramono Anung siap. Kalau memang statement itu benar, jadi dia kan otomatis duitnya juga udah siap. Udah siap dong, pasti dong, udah siap. Jadi rekomendasi menurut lu ke Persija. Ke Persija. Jadi nanti akan ada duel legendaris antara Ronaldo melawan Beckham, tapi kali ini Beckhamnya Beckham Putra. Betul. Bukan Beckham David. Beckham ya. Ini downgrade-nya udah ini banget anjir. Aduh. Apakah kita siap melihat instastory Ronaldo latihan dengan paralon? Kita siap. Ini benar-benar mungkin banget ya. Ini benar-benar ya. Itulah kebalikannya kalau Al Nassr yang tadinya juara jadi puasa gelar, sedangkan Messi ke Inter Miami yang tadinya peringkat bawah klasemen jadi dapat 3 trofi. Nanti kasihan Persija dong. Wah, bisa jadi ya. Kita puasa lagi. Jadi Ronaldo itu kemanapun dia pergi setelah Al Nassr, dia akan membawa suasana bulan Ramadan ke klub selanjutnya anjir. Aduh, kocak banget ya. Ini kita brother. Tapi itulah fakta yang kita sajikan di episode kali ini tentang 5 pemain yang memiliki torehan trofi terbanyak sepanjang sejarah sepak bola misalnya. Di mana ya beberapa sangat mengejutkan, beberapa laginya sangat mengejutkan banget, betul. Kita akhiri saja episode kali ini. Mungkin nanti kan fakta-fakta menarik selanjutnya. Thank you banget buat teman-teman pecinta sepak bola yang sudah menonton episode Sliding Tackle kali ini. Jangan lupa buat
komen, like, share, dan juga subscribe. Tentunya kalau teman-teman punya saran, punya request mau dibahasin topik tentang apa, teman-teman bisa drop di kolom komentar ya. So, thank you banget yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Piala Dunia tidak penting menurut seorang YouTuber.